saya ingin sampaikan kepada semua, walaupun minatnya bukan pada persoalan politik, mengetahui kebijakan, mengetahui politik, dan mengetahui sejarah tetap perlu. Supaya sebagai pribadi selalu bisa mengambil sikap, kemudian bertindak dengan paham atas sejarah dan paham atas konsekuensi politik. Jangan, kalau menurut saya, jangan apatis. Kenapa, teman-teman? Kalau ada, saya pernah merasakan tuh. Dulu kan saya di kampus ya, rektor. Di kantin ngobrol sama mahasiswa. Pas ngobrol sama mahasiswa, saya ngobrol itu begini. Saya tanya, kapan lulus? Ya Pak, sebentar lagi udah mau lulus. Nanti kalau udah lulus mau apa? Saya rencana bisnis Pak. Terus saya tanya balik, nggak ada rencana ke politik? Terus dia tuh menengok saya dengan rasa kayak aneh gitu. Pak Rektor masuk tanya saya ke politik gitu. Terus saya jawab, saya tanya ke politik, enggak Pak, saya nggak mau ke politik gitu. Kenapa? Gitu. Karena politik itu kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis bersih ya? Ya enggak juga Pak. Nah, jadi saya bilang, bisnis dan politik itu sektor. Bersih atau kotor bukan karena sektor, tapi tentang etika dan tentang cara menjalankannya. Oke? Anda bisa di sektor bisnis dan Anda bisa kotor, tapi Anda juga bisa bersih. Anda di sektor politik, tapi Anda juga bisa bersih, Anda bisa juga kotor. Jadi bukan soal sektor bersih atau kotor itu, soal bagaimana menjalaninya. Nah, kalau kemudian kita punya persepsi politik itu dijauhi, lalu anak-anak muda memilih tidak mau terlibat politik, tidak mau tahu politik, apa yang terjadi? Yang terjadi fenomena yang sering unik. Ini gini. Orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Coba kalau ada dosen jadi calon legislatif, nanti koleganya tanya, lu ngapain mau jadi caleg? Ngapain mau? Pertanyaan nih, loh kalau orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, lalu kapan politik kita akan menjadi lebih baik? Betul tidak? Justru orang-orang tak bermasalah didorong untuk mau masuk politik. Jadi teman-teman sekalian, sejak saya dulu di kampus, kalau ada dosen yang menjadi caleg, saya dukung. Ada dosen yang menjadi calon wali kota, saya dukung. Ada teman yang mau jadi wali kota, saya dukung. Ini saya sebut aja namanya. Dosen kampus kami, namanya Bima Arya. Oke? Lalu dia mau maju menjadi wali kota di Bogor. Woi, bismillah Bim, maju Bim. Saya dukung. Saya ikut datang kampanyenya di Bogor. Kenapa? Karena saya tahu dia orang tak bermasalah. Dan kita ingin lebih banyak lagi orang-orang tak bermasalah masuk di wilayah politik. Iya. Dan kita jangan malu-malu kalau mendukung. Dulu Kang Ridwan Kamil, itu teman saya sama-sama. Jauh sebelum beliau menjadi wali kota. Terus Ridwan Kamil bilang, Kang saya mau maju jadi wali kota. Saya dukung, saya bikin rekaman, saya bikin dukungan. Tanpa ada merasa khawatir. Kenapa? Karena kita ingin orang-orang baik itu masuk ke dalam politik. Lalu ada teman baik saya, jadi anggota legislatif. Masuk dah, saya bahkan di kampus saya bikin pelepasan. Karena dia peneliti. Pelepasan untuk masuk wilayah politik. Sebagai komitmen bahwa bila ada orang tak bermasalah mau masuk politik, jangan dipermasalahkan. Malah didukung supaya mereka bisa berhasil di dunia politik. Itulah mindset yang menurut saya harus dibangun. Nah, tapi saya tidak mau hanya mengkhotbahkan saja. Saya mengerjakannya itu. Saya mengerjakannya tanpa pernah membayangkan suatu saat nanti saya justru terbalik posisinya. Saya posisinya kemudian menjadi yang dicalonkan, tapi itu kerjakan lama. Nah, jadi buat teman-teman muda, walaupun teman-teman itu berada di kampus, peduli politik, kembangkan minat Anda,
kembangkan kepemimpinan Anda, nanti pada masanya Anda punya giliran untuk memainkan peran di masyarakat. Gitu ya.